Qalansuwatun TV. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita umat Islam sejak terbitnya matahari, umat Islam yang berada di belahan timur, paling timur, sampai pada giliran kita, dan terus akan berjalan menyambut hari ini dengan rasa kemenangan. Apalagi umat Islam dari waktu ke waktu semakin bertambah. Gelombang mu'alaf di Eropa, di Amerika Latin, bahkan di sebagian Asia, itu semakin bertambah dan menjadikan umat Islam yang terbesar di dunia ini. Menurut perhitungan diperkirakan jumlah umat Islam sudah mencapai 1,2 miliar. Tentu saja kedatangan hari ini disambut dengan rasa senang, rasa gembira. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksikan bahwa kelak nanti umatnya dalam jumlah yang besar. Namun jumlah yang besar ini tidaklah berakar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'a al-umam, an tada'a alaikumul umam. Tidak lama lagi akan tiba waktunya di mana suku bangsa, umat di luar Islam, mereka akan satu sama lain saling menyeru untuk memerangi Islam, untuk memusuhi Islam. Kama tada al-akalatu ila kas'atiha, sebagaimana orang-orang yang lapar mengajak satu sama lain untuk menghampiri makanan yang sudah tersedia di nampan. Itulah gambarannya. Umat Islam dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Seorang bertanya, awa min qillatin nahnu yawmaiz. Wahai Rasulullah, apakah kita umat Islam pada saat itu jumlahnya sedikit? Qala, Nabi menjawab, bal antum yawmaizin katsir. Pada saat itu bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is saili. Tapi kalian adalah seumpama buih yang dibawa arus yang sangat kencang dari air banjir. Buih ringan, sekiranya dia batu, dia akan berada di dasar sungai. Buih tidak seperti pohon, tidak berakar. Maka dengan mudah umat Islam diombang-ambikkan oleh umat di luar Islam.
Wa sayanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Niscaya Allah akan mencabut rasa takut para musuh-musuh. Mereka tidak lagi takut kepada orang Islam. Mereka tidak takut seperti gambaran umat Islam pada masa Nabi, pada masa sahabat. Musuh-musuh itu mereka tidak akan pernah merasa takut karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Allah akan menancapkan, akan memasukkan penyakit yang namanya wahan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-wahn? Nabi menjawab, "Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatil maut." Cinta kepada dunia dan takut akan mati. Musuh-musuh sudah mengetahui kuncinya, bahwa umat ini adalah sangat mencintai dunia. Maka apa saja yang mereka khawatirkan, seluruhnya hanya dengan memberi sesuap makanan kepada orang-orang Islam, lalu kemudian menjadi takut. Mereka tidak lagi memikirkan jihad, jihad harta, jihad jiwa untuk memperjuangkan kemurnian agama, karena mereka takut mati. Umat Islam sungguh menyedihkan dengan jumlah yang banyak. Mereka hanya mengekor, mengikuti apa yang diinginkan oleh musuh-musuh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Niscaya kalian akan mengikuti cara hidup, pola hidup, pikiran orang-orang sebelum kalian. Shibron bishibrin, satu jengkal demi jengkal. Waziraan bizira'in, satu hasta demi hasta. Jadi sedikit akhirnya memanjang, makin semakin banyak. Walau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuh. Sekiranya mereka itu masuk di dalam lubang kadal, ya, ada namanya kadal gurun, ada di daerah-daerah gurun, bentuknya atau besarnya seperti tokek. Itu sekiranya dia masuk di dalam lubangnya, kalian juga akan ikut masuk bersama dengan mereka. Gambaran betapa sesuatu yang mustahil, orang-orang Islam pun akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, maka apakah yang dimaksud itu adalah umat yang dahulu itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya kita akan terus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sedikit demi sedikit sampai kemudian hampir seluruhnya kita mengikuti mereka. Akhirnya kita sebagai orang Muslim hampir-hampir tidak ada lagi yang tersisa. Islam ini adalah diumpamakan sebagai satu bangunan yang sempurna. Setiap sisinya sudah diikat dengan tali yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
la tanqadunna ural Islam urwah urwah, niscaya akan terlepas tali-tali ikatan-ikatan Islam sedikit demi sedikit. Fakullama intaqadat urwatun, setiap satu tali yang terlepas, tashabbathan nas billati taliha, orang-orang umat Islam pindah dan bergelantungan di tali yang lain karena yang lain sudah terlepas. Wa awwaluhunna naqdan al-hukum, tali Islam yang pertama kali terlepas adalah masalah hukum. Umat Islam pertama kali meninggalkan ajaran yang dasar dari Islam ini adalah mengenai hukum. Tidak ada lagi hukum yang berlaku bagi umat Islam. Semuanya mengadopsi dari hukum orang lain. Wa akhiruhunna shalah, tali yang akan terlepas yang paling akhir adalah salat. Kita dibuat bahwa kelak nanti kita akan mengerjakan salat tidak seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti aku salat. Hadisnya penuh mengajarkan kita bagaimana mengerjakan salat seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah merasa rela kalau kita membuat shaf yang rapat dan lurus. Dibuatlah berbagai macam aturan. Dan sedihnya bahwa umat Islam justru semakin mengikuti aturan-aturan itu. Apa akibatnya? Kita mengikuti manusia, mengikuti orang-orang kafir, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi." Tidaklah orang-orang Islam itu memutuskan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Niscaya Allah, kalau umat Islam sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh Islam. Orang musuh dari luar Islam, orang yang tidak senang dengan Islam, orang yang benci kepada Islam, itulah yang akan diberi kekuasaan oleh Allah. Fa akhadhu ba'dha ma fi aidihi, lalu mereka merampas apa yang dimiliki oleh umat Islam, merampas hak asasinya, merampas kebebasannya, merampas akidahnya, merampas kekuasaannya, merampas hartanya. Mereka datang mengambil segala sesuatu yang ada dimiliki di negeri ini. Dari mana sebabnya? Kita umat Islam tidak kembali kepada Allah dan Rasul. Ini sudah dilakukan oleh umat-umat Islam sebelumnya. Kita yang merasakan akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita rasakan pada hari ini bukanlah sesuatu yang harus disesalkan. Yang harus kita kerjakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang harus kita lakukan adalah bersabar
bersabar dengan berbagai cobaan dan ujian. Mudah-mudahan kesabaran kita Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kita kemenangan. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya, maka terus akan diuji, akan dicoba, dan semakin besar cobaan berarti kita akan mendapatkan sebesar itu pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Besarnya pahala adalah diukur dengan besarnya ujian. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan pahala yang besar seperti ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau mencintai satu kaum, maka Allah mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahus sakhat. Kalau dia tidak menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kemurkaan Allah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan seperti yang pernah menimpa umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka. Wadh-dharra, kesengsaraan. Wazulzilu, mereka digoyangkan, digoncangkan. Sekian banyak cobaan dan ujian. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai rasulnya dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala, ingatlah, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Ala, inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah akan segera datang. Bersabarlah dan tetaplah istiqamah dengan agama dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini adalah singkat, sedangkan akhirat adalah abadi. Kita jangan diombang-ambingkan dengan kesenangan dunia, sedangkan kita lupa akan akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, irtahalat ad-dunya mudbirah. Dunia semakin jauh kita tinggalkan. Kita berawal perjalanan hidup ini sejak kita lahir. Semakin jauh perjalanan. Dan titik yang akan kita tuju adalah semakin dekat. Wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat semakin dekat. Setelah kita mati, maka kita memulai kehidupan akhirat. Fakullu minhuma banun. Baik dunia atau akhirat, masing-masing ada penggemarnya, ada pengikutnya, ada yang mencintai dunia dan ada yang mencintai akhirat. Fakunu min abna'il akhirah,
Jadilah Anda kalian penggemar akhirat, pengikut orang yang mencintai akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan mengikuti orang yang cinta dengan dunia. Fal yaum amalun la hisab. Hari ini kita bekerja, beramal, belum ada perhitungan amal. Godan besok pada hari akhirat hisabun wala amal. Yang ada itu adalah perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita. Nanti di akhirat hanya ada perhitungan amal. Marilah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga imannya, dijaga ibadahnya. Kita jangan sampai nanti merugi. Rugi untuk selamanya. Khususnya kepada kaum wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ada 4 tahap langkah agar wanita bisa memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Iza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita sudah menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, menutup auratnya, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at, niscaya akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Oleh sebab itu marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa sudah cukup banyak yang kita lakukan. Tetapi Allah Maha Pengampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Sekiranya kalian membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyrik bi syai'a, lalu kemudian kalian bertemu denganku sedangkan kalian tidak pernah melakukan perbuatan syirik, tidak pernah mensekutukan Allah, ataituka bikurabiha maghfirah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan kita dengan amal-amal yang soleh, menganugerahkan kepada kita karunia untuk senantiasa beribadah kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.